Ada yang berbeda pada peringatan kemerdekaan Indonesia bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka di masa pandemi COVID-19. Selain harus menjalani aktivitas latihan dengan mengikuti protokol kesehatan, suasana kebersamaan saat latihan yang biasanya ramai kini berubah. Jumlah anggota yang tadinya berjumlah 68 orang kini hanya menjadi 8 orang. Mereka adalah hasil seleksi dari tim Paskibraka yang bertugas pada 2019 lalu. Kondisi ini menimbulkan suka duka tersendiri bagi anggota Paskibraka terpilih. Salah satunya Muhammad Azan, siswa madrasah yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Azan mengaku tidak pernah terpikir menjadi Paskibraka untuk kedua kalinya. Perasaan Azan saat tahu dipanggil kembali pasti bangga sih Kak. Dalam diri sendiri pasti senang. Kayak ngerasa tahun lalu yang Azan tahu Paskibraka hanya kesempatan sekali seumur hidup, tetapi tahun ini diberi kepercayaan kembali untuk kembali mengibarkan sangsaka merah putih. Tapi di sisi lain ada sedihnya juga sih Kak. Yang kita tahu biasanya Paskibraka adalah acara tahunan yang diselenggarakan setiap tahun yang identik dengan Paskibraka, yang dimana kami PPI Keluarga Besar Purna Paskibraka Indonesia setiap tahunnya menerima keluarga baru. Tapi tahun ini tidak ada Kak. Kami yang telah melatih para capaska untuk bisa menjadi seperti kami, menjadi Paskibraka, tapi tahun ini tidak ada Kak, tidak bisa karena adanya pandemi dan wabah ini Kak. Azan yang tahun lalu bertugas menjadi komandan kelompok 17 mengaku harus terus menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing selama karantina. Akhirnya kami pagi bangun udah mulai 3:30, udah bangun, persiapan mandi, baru sholat subuh, pemanasan, kemudian baru masuk kamar lagi, makan, kemudian berlatih dari jam 7 sampai dengan jam 5 Kak. Kemudian malamnya dilanjutkan dengan materi malam. Itu sih Kak kegiatan. Ayah Azan, Muhammad Daud, mengaku bangga dan tidak percaya atas terpilihnya kembali Azan menjadi anggota Paskibraka. Sebelumnya, ia menilai Azan tidak memiliki kesempatan untuk kembali dipilih. Karena saya mendengar yang dipakai adalah cadangan dan kemudian yang tampil tahun kemarin ya berarti kan kecil kemungkinan Azan ikut Mbak. Karena posisi Azan kemarin waktu 2019 dia bukan cadangan Mbak. Dia komandan kelompok 17 dari grup merah kan, dan dia bertugas. Jadi harapan saya waktu itu kecil Azan dipanggil lagi. Karena yang diikutkan ya itu cadangan gitu. Sempat kemudian ada juga cerita sama saya, Pak, ini sudah ada pemilihan Paskibraka dibatalkan yang 2020 kata Azan nih. Oh iya, Bapak juga sudah tahu. Kemudian juga Azan sudah dapat lah informasi siapa-siapa yang bakalan ditunjuk. Kalau Azan sudah nggak mungkin gitu karena Azan bukan cadangan kan kemarin Mbak. Kemudian saya lihat Azan ngomong begitu, walaupun dia sambil senyum Mbak, saya tahu matanya itu ada kesedihan di situ buat dia. Ada kesedihan buat dia. Karena saya yakin pasti dia juga mau ikut kan, tapi kalau melihat dari persyaratan yang itu dia tidak nggak kategori sebagai cadangan tahun kemarin. Dan karena saya tahu Azan juga gagal, akhirnya saya pun terpikir juga Mbak, ikut sedih gitu loh malamnya itu pas dengar informasi bahwa yang diterima itu apa yang akan diambil itu dari cadangan gitu. Saya juga merasa waktu malam itu ngerasa terpikir lah, aduh coba anak saya dipanggil lagi karena anak saya kan punya mimpi tahun kemarin yang tertunda gitu Mbak untuk menjadi seorang pembentang di 17 Agustus tahun kemarin. Tapi ya udahlah, saya pikir nggak mungkin juga. Tapi waktu itu sampai saya itu mohon sama Allah tuh Mbak, walaupun ini nggak mungkin, tapi saya minta sama Allah tuh semoga anak saya dipanggil. Dan saya waktu itu saya langsung bernazar Mbak, kalau seandainya anak saya terpilih, saya akan langsung puasa 3 hari gitu Mbak. Itu aja nazar saya kan. Dan alhamdulillah Mbak, beberapa hari dari itu ternyata dia ditelepon.
oleh pelatihnya. Kalau nggak salah Letnan Kolonel Amar, koordinator pelatih Paskibraka 2019. Meski sempat khawatir atas kesehatan anaknya di masa pandemi, kedua orang tua Azan merasa lega setelah diyakinkan oleh koordinator pelatih Paskibraka terkait protokol kesehatan yang dilaksanakan selama berada di Jakarta.